Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Di video kita kali ini, kita akan bersama-sama untuk membahas mengenai akuntansi untuk penjualan cicilan atau installment sales. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai akuntansi untuk penjualan cicilan secara teori. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih memfokuskan ke kasus ataupun salah satu contoh yang ada pada penjualan cicilan, kemudian nanti akan kita catat sehingga akan lebih memudahkan kita untuk menyajikan laporan keuangan pada perusahaan yang menggunakan transaksi penjualan cicilan. Oke, langsung saja kita akan bahas terlebih dahulu ya. Metode pengakuan laba dalam penjualan cicilan. Nah, teman-teman, di dalam metode ini penjualan cicilan itu kita catat akunnya penjualan saja ya, tidak usah menyebutkan akun penjualan cicilan ya. Meskipun bisa juga nanti ada akun yang dinamakan akun penjualan cicilan ya, tapi tergantung metode apa yang digunakannya. Oke. Nah, teman-teman, laba atau rugi yang timbul dapat diketahui dengan menggunakan metode berikut ini. Nah, yang pertama adalah laba kotor diakui dalam periode berjalan. Ya, periode berjalan ini di mana pada periode ini penjualan dilakukan pada periode ini. Begitu ya, sehingga dinamakan periode berjalan karena pada saat ini perusahaan sedang dijalankan dan pada saat ini pula laporan keuangan akan dibuat begitu. Nah, penjualan cicilan ini diperlakukan seperti penjualan biasa sehingga laba yang diakui dilakukan pada saat barang tersebut dijual kepada pembeli. Untuk metode yang pertama ini, kita akan mengakui laba pada saat transaksi. Ya, jadi kalau sekarang ini kita menjual barang dagangan ataupun aset lainnya, kemudian dengan cara cicilan, maka sampai kapanpun cicilan itu dilakukan, laba diakui pada saat ini atau pada saat transaksi dilaksanakan. Kemudian yang kedua, laba kotor diakui dalam periode penagihan kas. Nah, penjualan cicilan diperlakukan sebagai transaksi khusus sehingga laba diakui pada saat penagihan pembayaran cicilan begitu ya. Nah, teman-teman, kalau yang kedua ini laba diakui oleh perusahaan itu bukan pada saat transaksi terjadi atau pada saat transaksi penjualan terjadi. Akan tetapi laba diakui pada saat ada kas masuk dari cicilan tersebut. Jadi cicilan pertama masuk, maka kita hitung berapa yang masuk ke pokoknya dan berapa labanya. Cicilan kedua masuk lagi, nah kita hitung lagi berapa pokoknya dan berapa pula laba yang masuk ke perusahaan, seperti itu. Sehingga laba atas transaksi yang tadinya telah dilakukan di awal itu akan full, labanya diterima setelah cicilan masuk semua. Ya, clear ya. Jadi beda dengan yang pertama. Saya ulas lagi. Kalau untuk yang pertama, penjualan dilakukan pada saat ini, maka laba pun akan kita akui pada saat ini. Tidak peduli apakah pembayarannya dilakukan saat ini ataupun secara cicilan. Dan tidak peduli juga apakah cicilan itu lebih dari 1 tahun atau kurang dari satu tahun begitu ya, ataupun lama begitu, tidak jadi masalah karena pengakuan laba dilakukan pada saat awal. Kalau metode yang kedua adalah pada saat terjadi transaksi penjualan, maka tidak mengakui adanya laba, tapi laba diakui pada saat ada uang kas masuk atau pada saat konsumen kita itu menyicil ke kita begitu. Jadi pada saat awal transaksi dilakukan, selisih antara harga pokok dengan harga jual itu bukan diakui sebagai laba, tapi memang kita namakan laba tangguhan. Artinya laba yang akan berpotensi diterima tapi ditangguhkan dahulu begitu. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya ya. Saya akan jelaskan step by step saja supaya kita akan lebih dimudahkan untuk memahami transaksi yang seperti ini. Oke. Misal
pada 1 Oktober 2016 dijual aset tetap seharga 50 juta dengan nilai buku 30 juta kepada PTX. Oke, saya akan analisis sebentar ya. Kepada teman-teman juga harus paham transaksi seperti ini. Ini yang dijual itu bukan persediaan barang dagangan. Yang dijual di sini adalah aset tetap. Kalau aset tetap, maka kita tidak usah menyebutkan adanya transaksi penjualan. Ya, karena transaksi penjualan yang biasa dilakukan itu adalah dari persediaan. Ya, sementara di sini yang kita jual adalah aset tetap. Maka ingat pencatatannya adalah harus langsung ke aset tetapnya. Artinya kalau aset tetap kita jual berarti aset tetapnya berkurang. Beda kalau persediaan berkurang. Kalau persediaan berkurang, akun yang dilakukan untuk melakukan penjualan itu adalah akun penjualan. Ya, gitu ya. Kalau aset tetap yang dijual, maka aset tetap yang disimpan di kredit karena berkurang. Tapi kalau persediaan yang dijual, maka di kreditnya adalah penjualan. Ya, akan tetapi kalau metode yang digunakan pada penjualan persediaan itu adalah metode perpetual, maka akan ada tambahan lagi, yaitu persediaan berkurang atau persediaan simpan di sebelah kredit seperti itu ya. Oke, jadi clear ya. Yang sekarang kita jual itu adalah aset tetap. Oke. Nah, di sini saya sajikan 2 kolom nih teman-teman. Ada kolom dengan metode yang laba diakui pada saat penjualan, ya. Kemudian yang keduanya laba diakui saat pembayaran kas. Oke, sekarang kita ulas kembali sedikit. Kalau laba yang diakui saat penjualan adalah bahwa laba itu saat dijual barangnya maka langsung diakui. Ya, sementara kalau laba yang diakui saat pembayaran kas, maka ketika transaksi ya labanya tidak diakui gitu ya, tapi nanti diakuinya pada saat ada uang kas masuk. Oke. Mohon maaf nih saya mengulang-ulang hal tersebut karena itu adalah kunci dari pemahaman kedua metode ini. Oke, sekarang kita mulai untuk lakukan pencatatan. Ketika aset tetap yang nilainya 30 juta ini dijual 50 juta ya. Kemudian metode yang ini yang laba diakui saat ini, maka jurnalnya adalah aset tetapnya yang 30 juta ini langsung simpan di kredit. Ini disajikan dalam ribuan, jadi di kolom ini cukup hilangkan 3 nolnya ya. Jadi di sini ditulisnya 30.000 padahal kita bacanya 30 juta ya. Aset tetap kita keluarkan 30 juta ya, ini. Kemudian yang kita terima itu adalah piutang. Karena kalau penjualan cicilan kan kita tidak menerima uang ya. Piutang ya. Jadi yang 50 juta ini adalah sebagai piutang, maka piutang simpan di sebelah debit. Karena piutang itu adalah bagian dari aset, sementara aset kalau bertambah simpan di sebelah debit. Maka piutang pun kalau bertambah seperti kasus ini simpan di debit sebesar 50 juta. Ya. Aset yang dikeluarkannya 30 juta, maka ada selisih sebesar 20 juta. Itu namanya laba penjualan atau laba ya. Kita simpan laba di sebelah kredit di kanan karena saldo normal dari laba itu ada di sebelah kanan. Jadi ini penjualan seperti yang biasanya saja ya. Kemudian untuk yang metode pengakuan laba pada saat pembayaran kas, maka jurnalnya adalah piutangnya sama 50 juta di debit ya, mengakui. Kemudian aktiva tetapnya atau aset tetapnya juga sama, simpan di sebelah kredit 30.000. Bedanya adalah bahwa yang 20.000 ini simpan sebelah kredit bukan sebagai laba ya. Jadi bedanya itu tidak mengakui adanya laba, tapi kita sebut namanya adalah laba tangguhan atau lengkapnya laba tangguhan dari penjualan. Atau kalau teman-teman mau melengkapi lagi boleh sih ya, seperti ini, laba tangguhan dari penjualan aset. Itu juga boleh, silakan, asalkan konsisten penggunaan akunnya gitu ya. Jadi yang membedakan itu adalah ini, laba penjualan dan laba tangguhan. Ingat teman-teman, laba tangguhan dari penjualan ini bukan laba ya. Sekali lagi, ini bukan laba, ini adalah akun real, bukan akun nominal. Sementara kalau laba itu akan akun nominal ya. Akun nominal itu ketika akhir periode harus dinolkan seperti itu. Kemudian, nah selanjutnya bahwa diterima uang muka sebesar 10 juta. Sisanya dibayar dengan wesel 40 juta. Jatuh temponya per 6 bulan. Oke.
Dan ternyata karena kesepakatannya adalah penjualan cicilan, maka seperti video yang saya buat sebelumnya, untuk manajemen risiko lakukanlah uang muka. Dan di sini ternyata telah disepakati bahwa ada uang muka sebesar 10 juta rupiah. Ya. Dan sisanya dibayarnya dengan wesel. Oke ya. Kalau wesel teman-teman sudah pasti ada bunganya, ya. Sebetulnya kalau dalam penjualan cicilan tanpa wesel pun itu sudah pasti ada bunganya, ya. Tapi kalau di sini memang jelas pembayarannya itu satu dengan uang dan yang satu lagi dengan wesel, ya. Wesel itu karena memang surat hutang. Buat kita ini namanya surat piutang, surat tagihan, ya. Dan dimana setiap ada surat tagihan itu pasti ada bunganya. Dan ternyata jatuh temponya di sini adalah 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali dibayar cicilannya, ya, cicilan dari wesel ini plus dengan bunganya. Baik, sekarang kita catat, ya. Untuk metode yang pertama, ya, kita ingat ya bahwa ada uang kas masuk, maka simpan kas di sebelah debit 10 juta. Kemudian weselnya 40 juta, ya. Sebetulnya ini wesel sama dengan piutang ya ketika bertambah, ya. Cuman mengganti dari piutang yang awal aja nih. Ini akan ada piutang di debit 50 juta. Ini piutang ini disimpan ke kredit sekarang, ya. Karena sudah tidak ada lagi piutang, sudah berubah akunnya menjadi kas dan wesel, ya. Piutang simpan sebelah kredit 50 juta. Jadi udah balance, ya. Kemudian untuk metode yang satunya lagi, jurnalnya memang sama, ya, karena pada saat ini tidak ada pengakuan laba, hanya perpindahan pos atau akun saja dari piutang ke kas dan wesel. Jadi untuk kedua metode ini jurnalnya akan sama, begitu. Nah, kemudian ada lagi nih biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 1.500.000. Nih teman-teman, di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan ini bahwa pada saat transaksi penjualan cicilan itu pasti ada biaya yang melekat ke transaksi tersebut, ya. Biaya itu dikeluarkan untuk kebutuhan administrasi ataupun kebutuhan yang lainnya. Ya, biasanya kalau penjualan cicilan karena jangka panjang harus ada kesepakatan. Misalkan ada perjanjian, ya, hitam di atas putih menggunakan materai, ngeprint, berkas, kemudian fotokopi dan lain-lainnya, itu membutuhkan biaya. Dan di sini biayanya ini perumpamaan saja. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah 1.500.000, begitu ya. Oke. Nah, bagaimana jurnal yang dilakukan? Nah, untuk metode yang pertama ini karena ini adalah biaya yang dilakukan dalam rangka menjual produk, ya, maka oleh perusahaan ini dinamakan beban penjualan, ya, 1.500.000. Kemudian langsung dibayar karena kata kuncinya adalah perusahaan membayar, maka ada cash out, ya, maka di sini ditulis kasnya di sebelah kredit 1.500.000. Nah, teman-teman, saya sedikit mengulang kembali ini bicara mengenai biaya yang dikeluarkan ini. Kenapa ini besar? Karena tidak hanya administrasi, ya. Saya takut kelewat menjelaskan, tapi juga biaya-biaya yang lainnya, biaya perjalanannya lah, biaya untuk sebagai promosi supaya barang ini tetap terjual dan lain-lainnya, ya. Itu memang dibebankan karena di sini juga kita sebut namanya adalah beban penjualan. Artinya beban dalam rangka menjual. Kemudian dengan metode yang satunya lagi juga ini sama jurnalnya, tidak ada perbedaan, ya, karena di sini tidak ada keterkaitan dengan laba, gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah, pada saat 31 Desember 2016, nah, kita harus membuat laporan keuangan dan tidak ada transaksi lagi, ya. Ini sudah beres transaksinya, yaitu 1 Oktober menjual, kemudian 1 Oktober juga sekaligus kita menerima uang muka, kemudian juga sekaligus membayar biaya penjualan, begitu ya, dan tidak ada transaksi lagi. Tiba-tiba akhir tahun saja, ya. Pada akhir tahun itu perusahaan harus membuat laporan keuangan dan harus menyesuaikan akun-akun yang harus disesuaikan. Oke, sekarang kita cek apa yang harus disesuaikan di sini, ya. Yang pertama yang harus disesuaikan itu adalah ada bunga wesel 12%. Oke, jadi ceritanya begini. Wesel yang 40 juta ini, ya, disepakatinya bahwa ada bunganya 12% nih teman-teman. Bunga wesel yang 12% ini
Kalau tanpa ada penjelasan selanjutnya, misalkan tidak ada penjelasan 12% per bulan, 12% per 6 bulan, tidak ada penjelasan seperti itu, maka berarti yang 12% ini artinya untuk 1 tahun. Jadi kalau untuk 1 bulan maka dibagi 12 saja, maka pasti jatuhnya adalah 1%, begitu. Ya. Nah, ini harus kita sesuaikan ya, karena pada akhir tahun kita sudah melewati bulan Oktober ya, bulan November, kemudian melewati bulan Desember, ada 3 bulan yang terlewati. Yang 3 bulan tersebut bunganya itu sebetulnya sudah menjadi hak milik kita. Jadi bunga yang 3 bulan itu berarti 3% ya, 3% dari 40 juta itu sudah menjadi hak kita ya. Jadi itu menjadi pendapatan dari bunga hak kita ya. Nah, meskipun belum kita terima uangnya. Karena apa? Karena uangnya itu akan kita terima setiap 6 bulan sekali. Berarti nanti akan kita terima itu sekitar bulan Januari, Februari, Maret, April tanggal 1. Ya, nanti pada tanggal 1 April kita nerima uang sebagai cicilan dan bunganya. Nah, pada saat ini kita tidak berbicara mengenai penerimaan uang, tapi kita berbicara mengenai pengakuan atas hak kita dari pendapatan bunga. Nah, karena kita ada pendapatan bunga di akhir tahun, sementara bunganya belum kita terima, maka pada saat itu pula kita mengakui adanya piutang bunga. Ya, dan itu yang harus kita sesuaikan. Oke, sekarang kita buat penyesuaiannya ya, untuk metode yang laba diakui saat penjualan ya. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan bahwa ada pendapatan bunga sebesar 3% ya, karena 3 bulan. 3% kali 40 juta itu kalau kita hitung nilainya adalah 1.200.000. Ya, kalau tidak percaya silakan aja dihitung kembali ya. Ya, ini jumlahnya piutang bunga di debit karena bertambah, kemudian di kreditnya adalah pendapatan bunga karena bertambah juga 1.200.000. Seperti itu kalau untuk metode ini. Nah, sementara untuk metode yang kedua yang laba diakui pada saat pembayaran kas ya, maka jurnalnya pertama sama dulu ya untuk jurnal penyesuaiannya, tapi ada lagi tambahan jurnal penyesuaian. Kenapa? Ya, karena lihat di sini ya, ada pengakuan laba ya, ada pengakuan laba yaitu laba tangguhan dibagi dengan harga jual. Nih teman-teman semuanya, pada saat ini kita akan hitung dulu nih biar lebih jelas ya, bahwa pada transaksi tanggal 1 Oktober itu ada selisih sebesar 20 juta ya. 20 juta itu berarti laba kotor ya, dan laba kotor itu berapa persen dari total harga jual. Maka hitungnya adalah 20 juta dibagi 50 juta sama dengan 40%. Nah, berarti 40% ini dikalikan dengan pelunasan. Nah, kenapa pelunasan? Nah, teman-teman ingat bahwa pada tanggal 1 Oktober ini ada uang masuk sebesar 10 juta. Nah, jadi kalau metode pengakuan laba pada saat pembayaran kas itu, karena pada awal transaksi ini ada kas masuk, teman-teman. Ya, ada kas masuk 10 juta. Nah, kita harus memperhatikan dari yang menganalisis ya, dari yang 10 juta ini berapa rupiahkah yang diakui sebagai labanya. Dan hasil perhitungan bahwa laba itu adalah 40%. Berarti 40% dikalikan dengan 10 juta sama dengan 4 juta. Nah, jadi pada tahun ini kita akan membuat jurnal penyesuaian lagi untuk yang metode yang kedua, yaitu laba yang direalisasi. Jadi namanya adalah laba yang direalisasi. Dari yang 10 juta ini ya, laba direalisasinya adalah 4 juta. Itu setiap ada laba simpan di sebelah kredit, maka ini laba realisasi simpan sebelah kredit 4 juta. Di debitnya adalah nih yang tadinya kita akui sebagai laba tangguhan, sekarang kita berkurang laba tangguhannya, simpan di sebelah debit, simpan di sini debit, laba tangguhan dari penjualan 4 juta. Nah, teman-teman, pada saat ini di akhir tahun 2016, maka laba tangguhan dari penjualan ini nilainya bukan 20 juta lagi, tapi akan dikurangi 4 juta. Berarti berapa? 16 juta lagi. Oke, sudah seperti itu, maka sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di akhir tahun ya kita harus melakukan closing entries atau tutup buku. Nah, jurnal penutup lah. Apa yang harus kita tutup? Ya, yang harus kita tutup itu adalah seluruh akun-akun nominal.
Oke, sekarang kita cek dulu mana akun nominalnya. Untuk yang metode yang pertama ya ini. Akun nominal ini yang pertama ada laba penjualan nih 20 juta. Ini dikredit ya. Nanti simpan ke debit gitu. Kemudian nah beban penjualan ini di debit. Sekarang harus kita simpan ke kredit karena supaya nol tujuannya juga begitu ya. Kemudian ini ada lagi nih pendapatan bunga 1.200.000 di kredit. Sekarang harus simpan ke debit gitu ya. Kalau ada selisihnya kita tulis income summary atau ikhtisar laba rugi. Oke, ini jurnalnya ya. Tadi udah kita balik-balik. Laba penjualan di debit, pendapatan bunga di debit, beban penjualan di kredit. Nah, ada selisih 19.700. Ini kita hitung aja di sini 20.000 tambah 1.200 tambah 1.500 sama dengan 19.700 atau 19.700.000. Begitu jurnal penutupnya. Kalau sudah ditutup itu aman. Jadi tanggal 1 Januari 2017 itu tinggal kita lanjutkan saja transaksinya. Oke. Nah, kemudian untuk metode yang kedua, nutupnya ya sama akun nominalnya kita balik. Nah, bedanya di sini nih, laba tangguhan dari penjualan ini bukan akun nominal, jadi ini tidak dibalik ya. Kalau tadi di sini laba penjualan dibalik, kalau di sini enggak dibalik ya. Yang akan dibalik itu adalah beban penjualan nih 1.500.000 simpan nanti di kredit. Kemudian pendapatan bunga 1.200.000 di kredit simpan di debit. Kemudian nah laba realisasi nih yang di jurnal ini yang realisasi ya, laba realisasi dari penjualan 4.000 simpan ke debit. Sisanya income summary. Nah, ini sudah ya. Sudah. Oke. Gampang kan? Ya. Insya Allah gampang. Yang penting kita paham aja metodenya. Oke, sekarang harus kita lanjutkan. Masa sih perusahaan berdiri harus going concern gitu ya. Nah, untuk melanjutkan nah kita harus membuat dulu reversing entries atau jurnal pembalik. Nah, kenapa harus dibalik? Nah, karena kalau tidak dibalik nanti akan ada akun yang salah begitu ya. Nah, apa yang harus dibalik? Nah, yang harus dibalik itu adalah akun pendapatan bunga dan piutang bunga. Nah, ini wajib dibalik. Ini kalau nggak dibalik ini bahaya nanti ya. Oke, kenapa dibalik? Oke, sekarang kita lihat dulu alasannya ke yang transaksi tadi. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini tujuannya apa sih ini? Ini tujuannya penyesuaian ini untuk apa? Nah, ini tujuannya adalah hanya untuk menampilkan bahwa perusahaan di tahun 2016 itu mempunyai pendapatan 1.200.000 gitu. Dan ada tagihan 1.200.000. Nah, cuma gitu doang, nggak ada transaksinya di sini ya. Makanya jurnal penyesuaian ini nggak ada transaksinya nih. Tapi teman-teman semuanya, jurnal ini kalau nggak dibalik ini akan salah ya. Makanya jurnal ini harus dibalik, ditutup lagi gitu ya, dibalik lagi. Nah, kalau sudah dibalik nanti akan mempunyai saldo yang benar. Oke, nanti akan kita ketemu kenapa alasannya ya. Ini dibalik ya, yang tadinya piutang di debit sekarang kredit, pendapatan bunga juga asalnya di kredit sekarang kita pindahkan ke debit. Dua-duanya juga sama harus dibalik gitu ya. Nah, dilanjutkan ke bulan pembayaran cicilan ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan pasti bulan April tanggal 1 ya, karena sampai dengan 1 April ini adalah jatuh tempo pembayaran dari piutang wesel ya. Oke. Nah, pada 1 April ini ya, cicilan yang dilakukan oleh konsumen kita itu adalah 2 juta ya dari wesel. Nah, tadi weselnya itu adalah 40 juta. Sekarang dicicil 2 juta. Ya, itu pokoknya. Kemudian bunganya kesepakatannya itu adalah 12% per tahun. Nah, di sini pada 1 April 2017 ini sudah 1 semester atau satu kali cicilan 6 bulan ya. Maka kita hitung 6% dikalikan 40 juta itu berapa? Nah, itu adalah menjadi pendapatan bunga. Oke. Dan kas yang kita terima itu bukan hanya 2 juta, tapi 2 juta ditambah dengan dari bunga tersebut. Nah, ternyata sudah kita hasilkan seperti ini. Ya, teman-teman kalau mau berhitung silakan hitung aja. 6% dikali dengan 40 juta ya. Oke. Kas yang diterima itu adalah 2 juta ditambah 6% dari 40 juta itu adalah 2.400.000, maka kasnya
Sekarang yang diterima itu adalah 4.400.000 ya. Weselnya berkurangnya adalah 2 juta karena dicicil. Kemudian pendapatan bunga dari kita itu adalah 2.400.000. Begitu. Ini cara menjurnalnya. Nah, teman-teman, sekarang baru ketahuan nih kenapa harus di reversing entries pada 1 Januari. Nah, karena kalau pendapatan bunga yang ini yang kita tulis 2.400.000 di tahun 2017 ini ya, kalau tidak dibuat reversing entries ini, maka perusahaan akan menganggap bahwa sampai dengan 1 April ini atau maaf sampai dengan 1 April 2017 di tahun 2017 itu bahwa pendapatan bunga itu adalah 2.400.000. Padahal bukan. Yang 2.400.000 ini adalah untuk 6 bulan, yaitu dari tahun 2016 ke 2017 ya, dari 1 Oktober 2016 ke 1 April 2017 itu untuk 6 bulan. Nah, ya, tapi aman. Kenapa? Karena pendapatan bunga yang 2.400.000 ini akan dikurangi oleh ini yang tadi kita buatkan jurnal pembalik 1.200.000, sehingga 24 dikurangi 12 gitu ya, maka saldonya adalah 1.200.000. Jadi sampai saat ini pendapatan bunga yang diakui di 2017 itu adalah 1.200.000 ya, karena 3 bulan, Januari, Februari, Maret ya. Jadi kalau reversing entries ini tidak dibuat, pasti kita mengakui di bulan April 2017 ini adalah 2.400.000, dan itu salah karena yang 3 bulannya masuk ke tahun 2016. Oke, begitu ya penjelasannya. Dan ya metode yang satunya lagi juga sama, jurnalnya seperti itu, begitu ya. Nah, sekarang masuk ke cicilan yang selanjutnya lagi, cicilan kedua. Nah, cicilan kedua masuk lagi ke perusahaan kita ya 1 Oktober 2017 yaitu 2 juta. Ini dari pokoknya. Kemudian dari bunganya 12% dari saldonya. Nah, sekarang saldo dari Wesel itu bukan 40 juta, tapi sudah dikurangi 2 juta sehingga saldonya adalah 38 juta. Maka 12% kali 38 juta untuk 6 bulan. Berarti 6% kali 38 juta. Oke. Silakan Anda hitung. Oke, hitung dulu. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita samakan benar apa enggak ya. Nah, ternyata 6% kali 38 juta itu adalah 2.280.000. Maka jurnalnya adalah kas yang diterimanya adalah 4.280.000, yaitu sumbernya dari cicilan Wesel 2 juta dan dari pendapatan bunga 2.280.000. Begitu cara menjurnalnya. Yang metode keduanya lagi ya, yang metode laba pada saat pembayaran kas itu juga sama, jurnalnya seperti ini. Oke. Nah, yang akan berbeda itu nih di akhir tahun 2017 ya. Kenapa ya? Karena di akhir tahun ini kita harus membuat jurnal penyesuaian dalam rangka membuat laporan keuangan. Oke. Yang harus kita sesuaikan sama seperti yang tadi, tapi angkanya ada yang berbeda ya. Tapi untuk perhitungannya sama aja. Oke, sekarang kita lihat ya. Yang harus kita sesuaikan itu adalah bunga Wesel 12% kali 36 juta. Nah, selama 3 bulan ya. Karena dari bulan Oktober itu kan Oktober, November, Desember, karena Oktobernya tanggal 1 ya, itu ada 3 bulan ya. Dan pokok dari Wesel itu adalah 36 juta ya, karena 40 juta sudah dikurangi 2 kali cicilan ya, 2 juta 2 juta berarti saldonya 36 juta ya. Maka 12% atau kita langsung aja gini, 3% ya, karena itu 3 bulan, 3% kali 36 juta itu berapa gitu ya. Sekarang kita sesuaikan. Hasil perhitungannya seperti ini ya. 3% kali 36 juta itu adalah 1.800.000. Itu adalah pendapatan bunga kita yang belum bisa kita terima karena nanti di tahun selanjutnya ya. Dan itu akan kita akui juga sebagai piutang. Maka jurnalnya adalah piutang bunga 1.080.000, pendapatan bunga juga 1.080.000. Oke. Kalau metode yang kedua juga sama ya. Piutang bunga 1.080.000, pendapatan bunga 1.080.000. Bedanya adalah
ada pengakuan laba yang saat ini harus kita akui. Kenapa harus kita akui? Karena di tahun 2017 ada uang kas masuk. Ya, uang kas masuk dari pokok, ya. Sekarang kita hitung. Pengakuan labanya itu adalah 40%. Ingat teman-teman, labanya itu adalah 40% dari uang yang masuk, pokok yang masuk, yaitu adalah 4 juta, ya, 2 kali cicilan, ya. Kita hitung yaitu 1.600.000. Nah, yang 1.600.000 itu namanya adalah laba atau laba realisasi. Makanya sekarang kita jurnal. Di debitnya adalah, ya, laba tangguhan dari penjualan 1.600.000, di kreditnya laba realisasi dari penjualan 1.600.000. Nah, laba yang realisasi ini adalah laba yang benar-benar kita akui dari uang yang 4 juta yang tadi yang masuk itu. Kemudian laba tangguhan ini akan mengurangi laba yang di awal transaksi. Di situ ada laba yang ditangguhkan. Oke, yang 20 juta itu, ya. Nah, sekarang nilainya itu akan berkurang sebesar ini 1.600.000. Oke. Kemudian sekarang kita tutup seluruh akun nominalnya. Oke. Untuk metode yang pertama kita tutup di tahun 2017 itu, ya. Oke, kita balik lagi ke sini nih. Nah, seluruh akun nominal di sini ada nih pendapatan bunga di debit 1.200.000. Kemudian ada juga pendapatan bunga 2.400.000 di kredit, berarti saldonya 1.200.000 di kredit, ya. Ini karena 2.400.000 dikurangi 1.200.000. Berarti pendapatan bunga di kredit 1.200.000. Kita tambahkan pula bahwa ada lagi tambahan pendapatan bunga 2.280.000 ditambah pula menjadi 3.480.000. Itu simpan di debit. Oke. Maaf, ada lagi nih pendapatan bunga ditambah lagi 1.080.000. Oke, di kredit, berarti tambah lagi di debit lebih besar, ya. Nah, ternyata dijumlahkan itu 4.560.000. Jadi semuanya dijumlahkan. Nah, nggak ada lagi, maka sekarang langsung aja income summary ikhtisar laba rugi, lawannya adalah di kredit 4.560.000. Nah, yang ini yang metode pada saat pembayaran kas, ya, maka kita hitung pendapatan bunganya. Ternyata sama, ya, pendapatan bunganya segini 4.560.000. Bedanya ada laba yang direalisasi dari penjualan. Di sini ada pengakuan laba nih. Laba direalisasi dari penjualan ini 1.600.000 di kredit, simpan ke debit. Kalau di sini nggak ada, karena labanya sudah diakui di saat transaksi awal. Kalau di sini tidak diakui. Kalau metode pembayaran kas ini diakuinya adalah setiap ada kas masuk. Dan kebetulan di tahun 2017 ini ada kas masuk sehingga ada laba yang direalisasi 1.600.000. Maka ini simpan di debit. Nah, selisihnya adalah income summary sebesar 6.160.000. Oke, seperti itu. Jelas, ya? Nih, sekarang terakhir, ya. Ini perumpamaan saja, mengandai-andai. Karena kalau terjadi, ini harus kita catat nih, gitu. Apa sih? Maksudnya apa itu yang nggak jelas ngomong? Ya, sekarang kita jelaskan. Diasumsikan bahwa pembeli tersebut, nih konsumen kita, tidak mampu membayar cicilan lagi pada 1 April 2018. Nah, kalau tidak mampu, berarti mandek. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang akuntan, kita analisis kondisinya, ya. Maka penjual menyerahkan kembali sisa wesel yang diterimanya sebesar 36 juta. Nah, kita sebagai penjual dari aset itu, dan kita masih mempunyai wesel yang saldonya 36 juta, karena baru dicicil 2 kali, kita serahkan weselnya, ya. Kita barter dengan aset kita, aset yang harus kita terima, gitu, ya, yang tadinya kita jual. Nah, ternyata aset yang kita terima itu harga pasarnya adalah 28.500.000. Oke, di sini ada perbedaan angka nih. 36 juta diserahkan itu wesel. Yang kedua, kita menerima asetnya 28.500.000. Nah, pada posisi seperti ini, bagaimana cara mencatat kedua metode ini? Oke, kalau metode laba yang diakui pada saat penjualan, maka di jurnalnya adalah pertama, aset tetap yang kita terima adalah 28.500.000 di debit bertambah, ya.
Kemudian wesel yang dikeluarkannya, maaf ya saya langsung ke weselnya dulu ya biar teman-teman lebih paham. Nah, wesel yang kita keluarkan itu adalah 36 juta. Oke, berarti di situ nampak ada selisih ya. Selisihnya itu adalah rugi buat kita ya. Kalau rugi simpan di sebelah debit. Ruginya itu adalah 7.500.000. Itu tinggal dikurangkan saja. Begitu ya. Nah, rugi ternyata nih teman-teman. Ini kondisi seperti ini kan sangat kita tidak menginginkan sebagai perusahaan yang penjualannya sudah dilakukan kemudian dibalikin lagi karena nggak mampu untuk nyicil si konsumennya ya. Nah, berbeda ternyata dengan metode yang pada saat laba diakui kas masuk gitu ya. Nah, ternyata aset tetap kita catat di sebelah debit 28.500.000 itu sama. Wesel yang kita keluarkan juga 36 juta di kredit ya sama. Oke, nah bedanya seperti ini. Nah, bedanya adalah saldo laba tangguhan ya. Saldo laba tangguhan itu yang tadinya ada kita simpan di sebelah kredit. Nah, karena transaksinya tidak kita lanjutkan, maka saldo laba tangguhan ini harus kita balik saldonya. Posisinya kita balik. Asalnya di kredit sekarang kita simpan di debit. Nilainya adalah 14.400.000. Nih, teman-teman sebetulnya ini gampang sekali kalau dianalisis ya. Bahwa yang laba tangguhan itu asalnya kan 20 juta. Kemudian dicicil dari seluruh cicilan gitu ya. Yaitu 1.600.000 ya tadi, terus berapa lagi ya? Di sini pokoknya banyak deh. Kemudian juga tadi itu ada dari 4 juta nih. 4 juta ini nih pada 2016 4 juta, pengurangnya berarti 16 juta ya, ditambah 1.600.000 berarti 5.600.000, maka saldonya ada 14.400.000 ya. Udah bener ya. Nah, oke. Ini 14.400.000. Nah, kemudian selisihnya adalah laba kepemilikan aset. Ternyata kalau dijumlahkan nih 28.500.000 ditambah 14.400.000 dikurangi 36 juta itu saldonya adalah 6.900.000. Dan ternyata kalau metode ini justru malah menguntungkan ya, malah menguntungkan. Ya, kenapa menguntungkan? Karena bedanya seperti ini aja. Kalau metode yang laba diakui saat penjualan itu labanya sudah diakui di awal besar. Di awal sudah diakui besar. Kalau metode yang laba diakui saat pembayaran kas ini, bahwa labanya itu dicicil kecil-kecil gitu ya. Setiap ada kas masuk dihitung, kas masuk dihitung lagi, dan belum besar ternyata ya. Dan kalau ditotalkan memang kedua metode ini ya sama-sama aja angkanya ya. Cuman ya beda pengakuannya. Sebetulnya kalau kita dibandingkan gitu ya, yang metode laba diakui saat penjualan itu sebetulnya rugi di sini itu sebetulnya bukan rugi-rugi yang mutlak gitu, karena memang pengakuan laba aja di awal udah gede banget gitu ya. Enak di awal gitu ya, berakhir dengan tidak enak gitu ya. Kalau yang metode satunya lagi yang ini itu di awal nggak enak-enak banget tapi dikit-dikit gitu ya. Nah sekarang ketahuan ada enaknya yang lebih besar. Jadi kalau dihitung itu ya balance aja, sama aja lah gitu. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang ya yang barusan nih, ini penjelasannya aja ya. Perbandingan metode penjualan dengan metode pelunasan ya. Kenapa yang satu rugi dan kenapa yang satu untung? Ya, kita sih bisa melihat dari sini aja ya. Ini total yang ditagih atau yang diterima. Jadi total cicilan itu kan yang diterima itu sebanyak 3 kali ya. Yaitu sebesar 14 juta ya. 14 juta itu kas masuk ya. Kemudian nilai buku asetnya itu adalah 30 juta ya. Kemudian nilai pasar yang diterimanya justru berkurang 28.500.000, jadi ada selisih 1.500.000. Ini juga sama ya, selisih 1.500.000. Kemudian labanya itu sebetulnya laba yang diakui itu adalah 12.500.000. Nah, bedanya di sini, bedanya adalah kalau metode penjualan itu atau metode laba diakui pada saat penjualan itu, bahwa laba yang diakui itu sebelum kepemilikan kembali itu adalah sebelumnya mengakui labanya 20 juta ya. Dulu mengakuinya 20 juta ya. Sementara laba yang sebetulnya itu adalah 12.500.000 gitu ya. Jadi kalau kita selisih, maka selisih kurang 7.500.000.
wajar ya, karena untuk memperoleh laba yang 12.500.000 yang benernya ini, maka pasti laba yang 20 juta ini harus dikurangi 7.500.000. Logikanya seperti itu gitu ya. Sementara kalau yang satunya lagi labanya itu udah 12.500.000 dan ternyata laba yang diakui itu baru 5.600.000 ya, karena dari 3 cicilan ya. Dari 4 juta kemudian 1.600.000 ya, jadi 5.600.000. Teman-teman kalau nggak paham balik lagi ke belakang videonya ya. Dan ternyata ini selisih lebih 6.900.000 gitu, supaya 12.500.000. Intinya kedua metode ini menghasilkan laba yang sama, hanya metode pencatatannya saja yang berbeda. Jangan menganggap bahwa kedua metode yang berbeda ini menghasilkan laba yang berbeda. Enggak, labanya sama. Yang berbeda itu adalah tanggal pengakuannya mau kapan. Begitu. Oke, teman-teman. Beres video ini. Mudah-mudahan kita semua akan lebih paham mengenai apa itu penjualan cicilan, khususnya akuntansi untuk penjualan cicilan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.